kita sudah sampai di halaman 241, makalah ke-8. Kita baca sama-sama, jamaah ngikutin saya bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar al-fa'ilu wal maf'ulu bih wan naqihu biyadihi wa naqihul bahimati wa naqihul mar'ati min duburiha wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha wazani bihalilati jarihi wal mu'zi jarahu hatta yal'anahu. Tolong Pak Budi dibaca artinya sampai huruf D. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-8. Nabi SAW, Allah tidak akan memperhatikan 7 golongan pada hari kiamat dan tidak akan mengampuni dosa mereka. Bahkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka, yaitu 1 atau A, lesbian atau homoseksual. B, orang yang suka onani. C, orang yang menyetubuhi binatang. D, orang yang suka menyetubuhi istrinya dari pintu belakang. Nah, sampai situ. Lanjutnya Pak Edi tolong. E, orang yang mengawini seorang istri sekaligus mengadu anaknya. F, orang yang berzina dengan istri tetangganya. G, orang yang suka menyakiti hati tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan memperhatikan dengan perhatian rahmat kasih sayang 7 golongan pada hari kiamat dan tidak akan mengampuni dosa mereka. Bahkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang pertama, lesbian atau homoseksual. Yang kedua, orang yang suka onani. Yang ketiga, orang yang menyetubuhi binatang. Yang keempat, orang yang suka menyetubuhi istrinya dari pintu belakang. Yang berikutnya, orang yang mengawini seorang istri sekaligus memadu anaknya. Yang berikutnya, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang suka menyakiti hati tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Subhanallah. Ini 7 golongan kita pelajarin supaya kita jangan jadi orang yang 7 golongan tadi. Amin. Semoga kita terhindar dari 7 golongan yang sifatnya yang tidak dipandang rahmat, tidak diampuni oleh Allah, bahkan akan dimasukin ke neraka. Minggu-minggu sebelumnya yang kita pelajarin bentuknya wasiat Jibril kepada Rasulullah dan usahakan kita bisa melaksanakannya.
Tujuh wasiat Jibril kepada Rasulullah, kita mesti baik sama tetangga, kita mesti baik-baik sama istri, kita mesti kemudian baik sama orang yang ya lemah, hamba sahaya, kita mesti baik-baik. Kemudian usahakan kita ketika mau melaksanakan ibadah sholat bersiwak. Ini penting semuanya. Dan usahakan kita minta tolong sama Allah supaya kita bisa melakukannya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk bisa mengingat Engkau. Wa husni ibadatik, perbaiki ibadah saya ya Allah. Wa syukrika, dan perbaiki syukur saya ya Allah. Nah, pesan Jibril 7 ini yang berikutnya apa? Usah Jibril pesan kepada Rasulullah supaya selalu sholat jamaah. Nah, ini yang didakwakan jamaah tabligh tuh ini Pak, ngajak orang supaya apa? Ikut berjamaah ke masjid. Dari masjid ke masjid ditarik tuh orang. Alhamdulillah di komplek Kodam ya nggak usah ditarik, orangnya pada tertarik semuanya. Amin. Yang narik siapa? Yang narik Allah Pak. Yang narik Allah, pada senang berjamaah. Cuman kemarin aja subuh kemarin. Kenapa? Habis libur panjang kali. Pada weekend. Biasanya subuh 3 saf lebih, hampir 4 saf. Ini 2 saf lebih sedikit. Enggak, 2 saf lebih sedikit. Dan kenapa? Pada liburan. Libur panjang. Biasanya hampir 4 saf. Nah, minggu yang lalu, hari Minggu itu 2 saf lebih dikit. Enggak ada 3 saf. Subhanallah. Semoga hari-hari berikutnya apa? Kita setelah kita ngaji, begitu pentingnya berjamaah, orang yang hidupnya selalu berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Berikutnya pesan Jibril kepada Rasulullah apa? Jibril berwasiat apa? Agar selalu sholat tahajud. Tahajud Pak Bu, kemarin kita sudah apa dididik di bulan Ramadan sebulan bangun sebelum subuh. Usahakan. Ini alarmnya udah disetel 3 kali alarm, belum bangun juga. Alarmnya bunyi, bukan nggak bunyi, cuman dimatiin. Dasar godaan setannya, setan lagi yang disalahin. Melek matanya, ya nggak, tangannya meraba, nyetel apa, matiin alarm. Alarm pertama jam 3 mati. Alarm berikutnya jam 3:30, matiin juga. Dia masih tidur juga. Alarm berikutnya mentok. Apa? Mau subuh. Ini dipaksa bangun. Kenapa? Takut keduluan azan. Penting Pak. Apalagi seseorang pengen derajatnya tambah lebih baik. Pengen berubah dalam hidupnya. Pengen ada perubahan dalam hidupnya. Tahajud. Apa? Sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah, rajanya sholat sunnah itu sholat tahajud. Sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, tahajud Pak Rasulullah. Nggak pernah tinggal. Bagi kita hukumnya sunnah. Usahakan kita istiqomah rutin. Insya Allah. Nah yang berikutnya wasiatnya Jibril kepada Rasulullah. Apa? Usahakan apa? Jibril wasiat selalu zikir, ingat sama Allah. Orang yang selalu ingat sama Allah dalam keadaan qiyamau wa qu'udau wa ala junubikum, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, usahakan ingat terus sama Allah. Berdiri ngapain aja, aktivitas apapun yang kondisinya berdiri, maka usahakan apa, kaitkan aktivitas kita, hati tenang apa, tangan kita aktivitas, kaki kita aktivitas, tapi mulutnya tetap ingat sama Allah. Bisa sambil zikir, bisa sambil baca istighfar,
bisa sambil baca sholawat, atau usahakan setiap memulai kebaikan diawali dengan bacaan bismillah. Minimal itu Pak. Walaupun setelahnya bismillah kemudian kita lupa. Biasanya seseorang ingat sama Allah tuh kalau dalam kondisi khawatir. Saya naik kendaraan, maka sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan, maka biasanya istighfar terus. Giliran lewatin pos satpam melihat perempuan, ya enggak, karyawan Mayora yang cantik-cantik, istighfarnya hilang. Kenapa? Terpaku dengan tuh Pak, banyak yang bisa menghilangkan, kan? Akhirnya zikir istighfarnya hilang. Jadi kagum dengan, waduh, bilang lagi apa? Oh, cantik ciptaan Allah, ganteng ciptaan Allah. Berarti ingat Allah lagi. Kenapa? Cantik ciptaan Allah, laki-laki ciptaan Allah. Ingat lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus minimal kalau kita nggak bisa sepanjang waktu setiap waktu, minimal punya kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Di masjid sudah difasilitasi. Ini orang ngaji berarti orang yang lagi zikir sama Allah, lagi ingat sama Allah. Orang yang tadarus khatmil Quran berarti lagi ingat sama Allah. Jadi cuman waktunya terbatas Pak, cuman sampai Isya. Setelah Isya kita seperti apa? Aktivitas, kita sibuk masing-masing. Kadang-kala lupa dengan Allah. Padahal kita bisa bergerak, ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa mengerjakan sesuatu, itu yang memberikan Allah, yang menggerakkan Allah. Cuman kita banyak lupanya, makanya usahakan kalau kita nggak bisa ingat terus sama Allah sepanjang waktu, minimal kita punya kegiatan-kegiatan yang baik yang menjadikan itu ingat sama Allah. Orang lagi ngaji berarti orang dalam keadaan ingat sama Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Ingatnya Allah kepada kita, Allah memberikan segalanya. Kita dulu dong, ingat dulu sama Allah. Insya Allah Allah kemudian ingat. Dan kalau Allah ingat kepada seseorang, orang itu dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dalam hidupnya. Makanya usahakan istighfar. Kondisi kita jalan, ini nanti pulang nih setelah sholat Isya. Kalau dalam keadaan sendirian, pulang sendirian, kemudian setiap langkahnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya kalau teman-teman ngajak ngobrol. Saat kondisi sendiri, istighfar atau baca sholawat. Sampai rumah, alhamdulillah. Bahkan dimulai dari mau turun masjid Pak. Mau pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan masuk, kaki kiri masuk sendal. Bilang alhamdulillah. Kenapa bisa masuk mudah? Ada orang pakai sendal masuknya susah. Ada enggak? Ada orang udah sepuh, udah tua, susah Pak masuknya. Lama, kadang harus dipegangin. Bapak mudah masuk, kaki kanan masuk sendal, kaki kiri masuk sendal, mudah. Yang mudahin siapa? Allah. Setelah masuk semuanya kakinya, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mau melangkah, ibu mau melangkah pulang, bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan pulang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai ke tujuan, sampai ke rumah, Bapak bilang alhamdulillahirabbil alamin. Mau buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah. Masuk pintu Pak, setelah salamnya dijawab kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, assalamualaikum ya ibadallah sholihin. Masuk rumah, baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Terus sampai 3 kali. Nah, kemudian mau ngelepas baju.
Kenapa? Keringetan. Mau ngelepas apa? Bismillah. Oh, Masya Allah, orang kalau seperti itu hidupnya selalu terhubung dengan Allah. Mulia, Pak. Dan kalau sampai rumah belum sampai melepas baju, udah nyari remote, belum melepas baju kita udah nyari HP. Nah, coba HP itu lengket sama kita terus, Pak. Bangun tidur aja yang dicari HP. Istrinya di sampingnya nggak ada, nggak ditanyain HP mana, HP. Tuh, Pak. Ya Allah. Nah, hati-hati. Nah, 7 perkara ini usahakan, kalau tadi 7 perkara suruh dikerjain, nah 7 perkara ini usahakan suruh dijauhin. Bahkan jangan sampai kita termasuk 7 golongan ini. Siapa mereka? 7 golongan ini tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Kemudian di hari kiamat nanti, Pak. Kalau sekarang masih kadang-kala mulia, Pak. Dan 7 golongan ini, Pak, kejadian ini itu terjadi terus. Walaupun di kisah Nabi Lut udah dibalikkan itu buminya, kaum Nabi Lut, tapi terjadi. Kenapa? Karena kehidupan itu masanya saja yang ganti. Tapi kejadian itu tetap sama, Pak. Zaman Nabi Adam, awal pembunuhan ada, kan? Sekarang ada nggak pembunuhan? Ada. Zaman Nabi Lut ada lesbian, laki-laki seneng sama laki-laki, perempuan seneng sama perempuan. Di zaman Nabi Lut, zaman sekarang ada nggak? Ada. Masanya aja, Pak, yang berubah. Dan ganti tahun, tapi kejadiannya itu sama, Pak. Ada dari masa ke masa. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk salah satu dari 7 golongan ini. Apa? Nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah nyuekin kita. Sehingga diwanti-wanti, jangan sampai kita termasuk dari 7 golongan ini. Siapa yang pertama? Yang pertama, lesbian atau homoseksual. Kisah Nabi Lut itu Allah ceritakan. Bapak, dalam keluarga Nabi Lut, istrinya nggak mendukung dakwah suaminya. Istrinya malah berkhianat. Ini satu keluarga loh, Pak. Istri Nabi loh, Pak. Kan? Istri Nabi loh, Pak. Nabi Nuh, anaknya. Anak Nabi loh, Pak. Kan? Apa Nabi Nuh nggak bisa mendidiknya? Bisa, Pak. Cuman Allah mengendaki seperti itu. Kan? Aisyah suaminya Fir'aun. Artinya apa? Dalam keluarga kita itu bisa terjadi segala sesuatu. Segala seperti itu bisa terjadi. Ketika suaminya dalam jalan yang benar, istrinya nggak mendukung, itu bisa terjadi, Pak. Ketika suaminya memilih jalan yang benar, anaknya nggak mendukung, itu bisa terjadi, Pak. Kenapa? Karena dulu juga Nabi Lut ketika dakwah, istrinya malah berkhianat, Pak. Ketika datang tamu yang ganteng ke tempat Nabi Lut, istrinya malah ngomong ke masyarakat bahwa Nabi Lut di rumahnya, di rumah kami, di rumah Lut, ada pemuda-pemuda ganteng. Wah, akhirnya pada datang, Pak. Itu Allah ceritain di dalam Al-Quran. Terakhir karena keterlaluan, Pak, udah susah dinasehatin, segala cara sudah susah dinasehatin. Kemudian buminya dibalik seperti ini, Pak. Ini tempat tinggal nih, buminya dibalik seperti ini. Sudah buminya dibalik seperti itu pun sekarang lahir kembali. Malah ada negara tertentu yang melegalkan nikah sesama jenis. Ada negara tertentu yang melegalkan nikah sesama sejenis dengan dasar HAM. Yang kedua, siapa? Ini kalimatnya agak ini, Pak. Ya, maka harus hati-hati. Yang kedua, orang yang tidak akan dipandang rahmat
di hari kiamat, tidak diampuni dosa mereka, kemudian dimasukkan ke neraka orang yang suka onani. Nauzubillah, baik laki-laki ataupun perempuan mengeluarkan sperma dengan tangannya. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai. Itu bisa terjadi siapa aja, Pak. Makanya Rasulullah nyaranin, nih bagi anak yang muda, anak-anak muda kondisinya udah mampu, udah bisa cari duit, kalau nggak bisa nahan nafsu, daripada seperti itu, nikah. Kalau masih belum ada biayanya, nafsunya besar, disuruh puasa. Anak muda nih, disuruh puasa. Supaya apa? Nafsunya nggak membara. Kan? Puasa nggak bisa mencegah olahraga. Kenapa? Supaya nafsunya nafsu mudanya nggak membara. Daripada kemudian berbuat seperti itu, masalah rezeki udah ditanggung sama Allah kok, Pak. Kan? Orang nikah itu berarti Rasulullah ngasih kabar orang yang menikah rezekinya akan ditambah, diberkahin. Kenapa rezeki 2 orang? Karena setiap bayi kan? Setiap bayi lahir itu bawa rezeki masing-masing. Allah bilang, nahnu narzukukum. Kami yang akan ngasih rezeki, bukan kalian. Kan? Setiap orang tuh bawa rezeki masing-masing. Nah, nikah, rezeki istri, rezeki suami dikumpulin, Pak. Nambah nggak? Nambah. Apalagi apa? Banyak istri, kemudian istri pasti doain, ya Allah, kan? Makanya kalau sukses, ya jangan lupain istri. Kenapa? Kesuksesan suami itu, ya itu istri terlibat karena doa istri. Yang berikutnya, yang ketiga, orang yang tidak akan dipandang rahmat, dicuekin, nggak diampunin dosanya, akan dimasukkan neraka. Siapa? Orang yang menyetubuhi binatang. Perempuan banyak lihat kambing tertarik. Kita pikir mau dikandang itu kambing, orangnya ikut masuk. Nauzubillah min, jangan sampai. Zaman sekarang udah terjadi, Pak. Ya, nauzubillah min, apa? Gak mungkin Rasul bilang seperti ini kalau kemudian gak ada orang yang melakukan kejadian apa yang gak ada di dunia. Semuanya ada. Yang berikutnya, orang yang suka menyetubuhi istrinya dari pintu belakang. Yang berikutnya, siapa lagi, Pak? Yang nanti tidak akan dipandang rahmat, tidak diampuni dosanya, dimasukin ke neraka. Orang yang mengawini seorang istri sekaligus memadu anaknya. Paham maksudnya? Ada seseorang nikah dengan janda, jandanya punya anak. Ketika dinikah, lihat ibunya kan belum lihat anaknya, Pak. Anaknya di perantauan. Giliran nikah dengan ibunya, giliran anaknya pulang. Lihat anaknya, lupanya anaknya cantik juga, Pak. Di ini juga, Pak, dikawinin juga. Nah, orang yang seperti itu nanti di hari kiamat tidak dipandang rahmat oleh Allah, dimasukin ke neraka. Ibunya diperistri, anaknya juga diperistri. Nauzubillah. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak, haram hukumnya. Kecuali gini, Pak. Nikah dengan ibunya, udah ijab kabul nih, Pak. Ketika udah ijab kabul, belum sampai berhubungan. Lihat anaknya cantik, Pak. Lihat anaknya lebih cantik dari emaknya. Dan akhirnya ibunya cerai, nikah dengan anak. Itu masih boleh. Kenapa? Belum terjadi hubungan. Dan itu masih diperbolehkan. Kenapa? Belum terjadi hubungan. Lah ini udah hubungan. Lihat anaknya lebih cantik. Dan anaknya itu tertekan, Pak. Kenapa?
Suami ibunya kaya raya seumpamanya. Akhirnya udahlah sekalian aja. Nauzubillah min, ini haram. Jangan sampai terjadi kepada keluarga kita atau kepada tetangga kita. Nauzubillah min. Kalau dalam fikih yang seperti itu Pak, kalau tadi nikah udah ijab kabul, kemudian belum berhubungan, kemudian lihat anaknya cantik, dicerai ibunya, kemudian nikah dengan masih boleh. Yang berikutnya, orang yang nanti tidak akan dipandang rahmat, dicuekin, tidak akan dapat ampunan, dimasukin ke neraka. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. Nauzubillah min. Udah dikasih istrinya cantik, lirik tetangganya ada istri tetangga lebih cantik, padahal Rasulullah udah ngarahin. Dan apa? Kalau ngelihat di luar sana yang lebih hijau, cepet pulang. Atau kalau ngelihat yang di luar sana baunya lebih wangi, cepet pulang. Dan kalau nggak punya baju hijau, beliin aja baju hijau. Kalau nggak punya minyak wangi kayak tetangga, beliin aja minyak wangi yang baunya kayak tetangga, kan beres Pak. Dan ini karena ngikutin nafsu, lihat rumput tetangga lebih hijau, tertarik. Orang yang tidak akan dipandang rahmat, dicuekin oleh Allah, kemudian nanti nggak akan dapat ampunan. Orang yang suka menyakiti hati tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Jangan sampai kita menyakiti tetangganya. Rukun-rukun Pak sama tetangga. Kenapa? Dia saudara dekat kita walaupun nggak ada hubungan darah. Semoga ada manfaatnya, kita dijauhkan dari 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam Senin depan kita lanjutkan dengan makalah ke-9 insyaallah. Mari kita sama-sama doa kafaratul majlis, semoga selesai dari ngaji dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.